Salam warga Yakum, bertemu kembali dalam Yakum Fellowship edisi kali ini bersama saya Fredo menyapa Anda semua di kantor pusat Yakum. Kali ini marilah kita memulai pekerjaan kita dengan firman Tuhan yang sama-sama akan kita renungkan pada kali ini. Sebelumnya marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk merenungkan firman-Mu sebagai landasan dari pekerjaan kami. Biarlah Tuhan senantiasa membimbing kami dan menolong kami untuk memahami apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kami memohon Roh Kudus-Mu kiranya hadir di tempat ini bersama-sama dengan kami masing-masing, menolong kami untuk menerima dan melakukan apa yang menjadi kehendak firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada kali ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-24 ayat ke-29 sampai dengan ke-36. Injil Matius pasal ke-24 ayat ke-29 sampai dengan ke-36. Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Segera sesudah siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Maranatha. Bapak, Ibu, dan Saudara warga Yakum yang terkasih, kita memasuki pada minggu atau pekan Advent yang kedua sebagai penanda bahwa dalam kalender tahun gerejawi ini adalah masa yang baru. Masa di mana kita akan mengawali sebuah periode panjang dalam penghayatan hidup beriman kita sebagai bagian dari komunitas gerejawi, sehingga masa Advent yang nanti ujung dari masa Advent itu kita rayakan sebagai Natal sebenarnya adalah pengingat sebagai pintu masuk pada penghayatan tentang bagaimana karya-karya Allah itu akan kita songsong, akan kita sambut, dan kehadiran Sang Juru Selamat itu kita hayati di dalam suatu situasi tertentu. Banyak orang yang selalu tidak sabar bahwa masa Advent itu keburu Natal gitu. Masa Advent kita tahu di rumah-rumah sudah mulai ada dekorasi Natal, sudah ada pernak-pernik, sudah ada mulai sukacita, rancangan-rancangan di gereja-gereja, di kepanitiaan sudah dibentuk untuk perayaan-perayaan. Namun kali ini saya ingin mengingatkan bahwa kita sebagai bagian dari warga gereja, komunitas yang beriman dan menghayati bahwa karya Allah itu sedang terjadi dan karya itu terus-menerus akan terjadi di dalam kehidupan kita, itu mengajak kita untuk menghayati masa Advent sebagai masa penantian, sebagaimana itu arti dasar dari Advent sendiri. Sehingga ketika kita menanti, ketika kita menunggu nantinya puncak kehadiran Sang Mesias Juru Selamat itu, kita bukan untuk melihat ujungnya saja, tetapi bahwa di dalam perjalanannya itu ada sebuah proses, ada dinamika yang mengitari. Sehingga pertanyaan dasar yang penting untuk kita pelihara sepanjang penghayatan Advent ini adalah sejauh mana kita memerlukan Sang Juru Selamat. Situasi semacam apa di mana Juru Selamat itu akan datang dan menolong kita.
Sehingga kalau kita cermati termasuk bacaan yang kali ini kita perdengarkan, masa Advent itu diiringi dengan kesadaran-kesadaran kritis bahwa situasi yang dihadapi orang beriman di masa Advent penantian tentang Juru Selamat itu justru disadarkan akan adanya kondisi-kondisi tertentu yang tidak semuanya baik. Saya percaya bahwa setiap orang pasti memiliki dinamika di dalam kehidupannya, ada banyak masalah, ada lika-liku, ada pasang surutnya. Dan setiap orang juga harus melihatnya dalam terang, disitulah Allah bekerja. Sehingga makna kedatangan dari Mesias Sang Juru Selamat yang sebentar lagi akan kita sambut itu adalah bentuk dari pengharapan yang besar, bahwa sukacita itu akan datang di saat, dalam momen, di situasi di mana kita itu menghayati betul-betul kehidupan kita dengan seluruh dinamikanya. Maka kita tidak boleh menutup mata justru adanya situasi-situasi yang bisa jadi itu buruk, situasi-situasi yang bisa jadi itu menggetarkan kita, membuat kita goyah dan membuat kita cemas, gelisah. Jadi bacaan kali ini Bapak, Ibu, dan Saudara mengingatkan kita tentang akhir zaman. Gambaran yang dibawa oleh penulis Matius tentang apa situasi yang melatari datangnya Sang Anak Manusia justru bukan situasi yang baik-baik saja. Dikatakan di sini bahwa akan ada siksaan, matahari akan menjadi gelap dan bulan-bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Kalau mengartikan ini sebagai akhir zaman lalu secara ekstrim atau secara literal lalu dibayangkan sebagai kehancuran dunia, saya rasa kalau secara simbolik ini penting bagi kita, bahwa kehadiran matahari, kehadiran bulan bintang sebagai suatu realitas itu bisa diabaikan oleh seorang manusia yang sedang bersedih dan berduka hidupnya. Bapak Ibu barangkali punya pengalaman ketika mengalami kesedihan, mengalami duka cita, mengalami kemarahan terhadap situasi, sampai tidak peduli matahari itu kapan terbit, kapan terbenam, kapan bulan itu bercahaya, dan betapa bintang-bintang itu setiap malam menampakkan dirinya, kita bahkan tidak peduli. Sehingga kondisi akhir zaman itu tidak melulu tentang kehancuran atau bencana, tetapi situasi batin yang ada di dalam diri kita. Kalau hari ini coba kita cermati, ketika kita itu masih merasa sedih, ketika kita itu masih merasa menderita, ketika kita itu masih merasa ada duka cita yang membuat kita lupa tentang realitas, justru masa Advent ini mau mengingatkan, ya di saat itulah Sang Juru Selamat akan datang. Sehingga ini mau mengajak kita Bapak, Ibu, dan Saudara untuk mengingat kembali tugas kita sebagai orang yang percaya bahwa kita sudah menerima penyelamatan Allah, sudah menerima bahwa kita itu dijamin oleh darah Kristus, kita sudah masuk di dalam keselamatan itu sendiri. Maka tugas kita untuk mewartakan kabar penyelamatan itu, datangnya Sang Mesias yang menjadi Juru Selamat itu juga harus ditempatkan di dalam situasi-situasi yang demikian tadi. Ada orang yang masih duka cita, ada orang yang masih menderita, ada orang yang masih kesusahan. Sehingga kalau kita punya misi secara kelembagaan sangat jelas, kita mengabarkan kabar sukacita, mengabarkan Injil itu, mari kita sasar situasi yang demikian. Ada banyak orang yang harus kita tolong, ada orang menderita yang memang harus kita beri bantuan, dan ada banyak orang yang harus kita terima keberadaannya ketika mereka sedang bersusah. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, ada pelajaran yang menarik dikatakan oleh Yesus di sini. Kita diajak untuk belajar dari perumpamaan pohon ara yang disebutkan, apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Pohon ara itu justru tumbuh lebat dan banyak daunnya persis di musim yang panas. Pohon ara itu bisa diharapkan buah yang terbaik, buah sulungnya persis pada masa-masa itu. Sehingga sebagai suatu perumpamaan ini bisa menjadi cermin. Ketika memasuki musim yang panas, musim yang kurang air, musim yang ini tidak menyenangkan bagi semua orang, tetapi sebagai pohon ara dia berbuah. Dan buah sulung dalam tradisi Yahudi itulah buah yang dipersembahkan untuk Allah.
buah yang terbaik, buah panen yang ini pertama kualitasnya. Sehingga kalau kita diajak untuk belajar dari pohon ara, justru di dalam musim yang tidak mudah, pohon ara itu berbuah. Justru di dalam musim yang tidak baik, dalam anggapan orang banyak karena air tidak banyak ketika musim panas, justru dia mengeluarkan buah dan menjadi pengharapan. Banyak orang yang bisa melihat betapa berbuah itu bukan hal yang mudah bagi semua tanaman. Tetapi pohon ara justru menjadi buah yang lebat, banyak daunnya dan mulai berbuah persis ketika musim panas. Jadi apa artinya? Ketika gambaran tentang akhir zaman, situasi yang buruk, situasi yang menderita, situasi yang tidak menyenangkan itu sedang kita alami, justru ketika itulah kabar sukacita, kabar penyelamatan, datangnya Sang Juru Selamat itu menjadi relevan. Bahwa Ia yang datang akan membawa sukacita, membawa pengharapan, dan membawa pembebasan. Dan apa artinya bagi kita setiap orang yang percaya? Bahwa kita turut mesti menjadi seperti pohon ara yang mengindikasikan akan datangnya sukacita itu. Menjadi pohon ara yang menandai bahwa sukacita yang dibawa oleh Allah itu akan muncul dalam buah-buah yang baik. Sehingga bagi kita yang hari ini kita masih menjadi bagian dari pekerjaan besar pengabaran kabar sukacita di Yakum sebagai lembaga milik gereja ini, persis kita diajak untuk mengingat pengajaran Yesus di masa Advent ini, bersamaan dengan berbagai situasi yang mungkin susah di dalam hati kita, dalam situasi yang tidak mudah di dalam kehidupan kita. Namun persis di saat itulah kesempatan untuk berbuah bagi setiap orang percaya itu ada. Sehingga dalam semua pekerjaan kita, dalam semua hal yang kita upayakan di dalam pelayanan-pelayanan ini harus dimengerti sebagai bagian dari upaya kita berbuah, memberikan pengharapan bagi situasi, bagi orang-orang, bagi seluruh keadaan di mana ada duka cita, ada semua kesedihan dan semua penderitaan, untuk memiliki harapan bahwa Sang Juru Selamat itu ada. Sang Juru Selamat itu akan datang dan tanda-tandanya sudah tampak melalui kehidupan kita. Sehingga mari Bapak, Ibu, dan Saudara warga Yakum yang terkasih, kita berbenah, kita melihat kembali diri kita di masa penghayatan Advent ini untuk bercermin. Sudahkah kita menjadi tanda-tanda datangnya Sang Juru Selamat? Dan sudahkah kita mewartakan kabar sukacita dan pengharapan akan penyelamatan Allah? Karena kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Engkau boleh memberi kami kesempatan untuk belajar bahwa kami adalah orang-orang yang harus menjadi tanda akan penyelamatan Allah. Sehingga di dalam seluruh pekerjaan kami sebagai bagian dari lembaga pelayanan kasih dari gereja, kami adalah orang-orang yang dipilih untuk menjadi tanda, untuk menjadi berkat, untuk menjadi pengharapan bagi semua orang. Kami serahkan setiap hal yang menjadi hambatan dan tantangan kami, karena kami percaya melalui setiap usaha dan jerih lelah kami, di dalam kondisi-kondisi yang sulit, kami adalah orang-orang percaya yang siap untuk terus berbuah di dalam kondisi yang sulit. Kami bersyukur karena Tuhan mendidik kami, mengingatkan kami tentang apa yang harus kami lakukan sebagai orang-orang pilihan, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Kami serahkan setiap pergumulan kami, lembaga kami, orang-orang yang bekerja bersama dengan kami, dan semua orang yang tengah mengalami penderitaan dan nasib malangnya. Biarlah karunia dari Sang Juru Selamat itu terus-menerus menjadi pengharapan yang membuat hidup kami semua semakin baik. Kami serahkan setiap hal, setiap jengkal, setiap langkah dari kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian Yakum Fellowship kali ini. Sampai berjumpa di waktu yang akan datang.